Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jika pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan cara masuk ke Zoom, pada video kali ini kita sudah berada di Zoom. Jadi ini tampilan nanti setelah Bapak dan Ibu open Zoom ya. Jadi ketika masuk pastikan Bapak Ibu langsung mengklik join with computer audio. Kebetulan di sini tidak muncul. Nah, join with computer audio, dan nanti di sebelah kiri nanti ada enter full screen. Setelah itu diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang muncul atau yang ada di dalam Zoom. Yang pertama, fitur yang pertama ialah ada fitur yang gambarnya mikrofon. Jadi fitur ini gunanya ialah mikrofon ini apabila Bapak Ibu, ini kan saat ini mikrofonnya sedang menyala ya, sedang menyala mikrofonnya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu otomatis akan terdengar oleh peserta didik, termasuk pembicaraan kita dengan teman misalkan nanti Bapak Ibu ya. Jadi cara mematikannya Bapak Ibu tinggal klik pas kebetulan nih, misalkan kebetulan ada teman yang ingin ngajak berbicara, supaya pembicaraan Bapak dan Ibu tidak terdengar oleh peserta, maka Bapak dan Ibu bisa mematikan mikrofonnya dengan mengkliknya sehingga muncul gambar seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menyalakan kembali dengan mengkliknya lagi ya, seperti ini, dan mematikannya lagi. Jadi bisa nyala, bisa mati mikrofonnya. Kemudian di sampingnya itu ada start video. Nah, start video saat ini saya tidak menggunakan start video, jadi ini foto tampilan yang sudah diatur sebelumnya. Apabila Bapak Ibu mengklik start video akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, muncul tampilan seperti ini, kebetulan backgroundnya saya ganti. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti atau mematikan videonya ya. Ini mati, seperti ini nyala. Jadi apapun yang tampil di sini akan muncul di PC atau handphone peserta didik. Nah, layar belakangnya ini juga bisa diubah dengan mengklik ke virtual background. Ya, ini bisa dipilih mau pemandangannya apa, atau tanpa pemandangan seperti ini. Dengan pemandangan juga bisa seperti ini, tergantung Bapak Ibu yang maunya yang bagaimana. Misalkan kita tanpa pemandangan, ini misalkan. Nah, saat ini saya sedang berada di lab ya. Ya, saat berada di lab komputer. Kemudian lanjut fitur selanjutnya itu ada partisipan. Partisipan di sini ialah kita bisa melihat siapa saja yang hadir dan ikut pada pertemuan yang kita adakan atau pelajaran yang kita adakan. Di sini ada tombol invite, ada mute all. Apabila nanti setelah pesertanya banyak, mute all ini diklik, maka otomatis peserta yang hadir semuanya akan diam. Namun ada cara yang lain supaya meminta mereka diam. Jadi misalkan Bapak Ibu sulit nih, kan? Jadi bisa Bapak Ibu sampaikan, tolong semuanya matikan mikrofonnya. Nah, itu bisa. Kemudian di sini ada lagi, di sampingnya ini ada tombol 3. Di sini fungsinya ialah yang pertama, apabila Ask All to Unmute ini diklik, maka kita meminta seluruh peserta yang hadir untuk menyalakan mikrofonnya. Apabila semuanya menyala, otomatis itu apapun yang disampaikan atau yang terdengar di sekeliling siswa otomatis juga akan masuk dalam pertemuan ini. Kemudian di bawah ini ada mute participant open entry. Nah, ini apabila kita klik, maka siapapun yang masuk, ini jangan, tidak usah diklik. Siapapun yang masuk maka otomatis mic-nya akan mati. Mic siswa atau peserta didiknya akan mati. Tetapi kita bisa atau mengatur supaya mereka misalkan nanti pada saat pembelajaran berlangsung mereka bisa bertanya langsung. Nah, dengan catatan ininya diklik, allow participant to unmute-nya diklik. Jadi mereka yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Tapi kalau ini tidak kita klik, maka mereka tidak bisa menyalakan mikrofonnya. Ya. Jadi saran saya di mute saja pada saat pembelajaran, mute all saja pada saat pembelajaran, karena supaya lebih fokus, suara-suara tidak terdengar. Tetapi nanti apabila ada yang menyalakan mikrofonnya bisa nanti dimatikan. Nah, klik saja di sini nanti, sampaikan jika ada di antara mereka yang berbicara untuk mematikan mikrofonnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi selanjutnya ada allow participant to unmute. Ini sama, apabila diklik mereka yang hadir itu kapanpun bisa menyalakan mikrofonnya ya. Kemudian ada allow participant to rename themselves.
Ini peserta didik bisa mengganti nama mereka, pada saat pembelajaran berlangsung apabila ini kita checklist, tapi apabila ini tidak kita checklist, mereka tidak bisa mengganti namanya. Kemudian ada play sound when someone join or leaves. Jadi pada saat peserta masuk, itu bisa langsung apabila ini kita klik, akan bisa langsung mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian ada enable waiting room. Fungsi enable di sini ialah apabila ada siswa yang kebetulan terlambat masuk atau terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan mereka untuk ikut dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian ini apabila diklik, ya apabila di checklist maksud saya. Nah, nanti muncul seperti ini. Tapi apabila ini tidak di checklist, mereka bisa kapanpun masuk. Kemudian ada log meeting. Nah, log meeting ini fungsinya ialah yang terlambat otomatis mereka akan tertolak. Beda sama enable ini. Kalau enable ini kita masih bisa mengizinkan mereka. Kalau log meeting ini mereka langsung otomatis tertolak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran apabila kita checklist. Nah, ini fungsi-fungsi di sini. Kemudian di sini ada chat. Chat ini berfungsi ialah pesan yang kita kirimkan bisa everyone, itu bisa salah satu. Apabila pesertanya banyak, kita bisa mengirimkan pesan ke beberapa orang. Tinggal dipilih saja di sini kepada siapa kita mengirimkan pesan. Tapi apabila to everyone ini, maka semuanya akan mendapatkan pesan tersebut. Misalkan kita mengirimkan pesan, mohon diperhatikan nih, misalkan. Nah, otomatis semuanya akan mendapat pesan mohon diperhatikan ini. Tetapi apabila kita ingin mengirimkan pesan hanya untuk beberapa orang, itu nanti ada pilihan di sini, nama-nama yang hadir di sini yang hadir. Kita misalkan mengirim pesan buat si Muhammad misalkan, atau buat si Aisyah misalkan, kan kayak gitu, khusus untuk mereka. Nah, itu hanya khusus untuk mereka, itu bisa diatur di sini. Kemudian ini kita close saja. Kemudian ada nih fitur share screen. Fitur share screen ini fungsinya ialah menampilkan apa yang ingin kita tampilkan di laptop atau PC kita, di laptop, PC atau handphone kita. Jadi misalkan nih pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung kita ingin menampilkan PowerPoint. Nah, kita bisa menampilkannya yaitu dengan fitur share screen ini. Caranya bagaimana? Kita klik screen, tetapi sebelum klik screen ini, pastikan dulu share computer sound sama Optimise-nya ini nyala. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ialah apabila PowerPoint atau video yang kita tampilkan itu memiliki suara, maka otomatis suaranya akan terdengar oleh peserta yang hadir. Tetapi apabila share computer sound sama Optimize ini tidak kita nyalakan, maka yang tampil itu nanti hanya gambar saja, tidak terdengar suaranya. Walaupun di laptop atau notebook kita itu bersuara, tapi di tempat mereka tidak memiliki suara seperti itu. Jadi setelah ini share saja. Nah, setelah ini share muncul seperti ini. Jadi apapun yang muncul di sini juga akan muncul Bapak dan Ibu. Misalkan kita ingin membuka filenya, misalkan ada di sini, misalkan di, saya cari misalkan di dokumen atau misalkan picture, misalkan, nah, filenya terserah Bapak dan Ibu mau meletakkan di mana. Ini misalkan saya buka. Nah, apa yang kita tampilkan di sini juga muncul di laptop atau PC atau handphone peserta yang mengikuti kegiatan Zoom. Nah, termasuk layar hitam ini kan lagi loading nih, juga akan muncul di layar mereka, peserta yang mengikuti kegiatan. Nah, akan muncul apa yang kita tampilkan. Nah, misal kita menampilkan ini, nih, akan muncul tampilan kita seperti ini. Akan muncul seperti ini yang kita tampilkan. Kita pun bisa juga menampilkan YouTube, bisa menampilkan file yang dibuka misalkan melalui Google, bisa, itu bisa ditampilkan. Oke, misalkan ini sudah selesai, klik saja stop share. Apabila kita klik stop share, maka otomatis akan kembali ke layar utama Zoom kita. Kemudian, misal nih ada guru matematika ingin mengajar matematika dengan menuliskan contoh. Nah, bisa menggunakan fitur whiteboard. Klik saja whiteboard, kemudian share. Ya, nah jadi munculnya seperti ini, layaknya seperti papan tulis. Bisa menuliskan teks, misalkan Bapak Ibu ingin menuliskan pertanyaan ke siswa, klik saja teks. Misalkan pertanyaannya, kapan Indonesia merdeka? Tanda tanya. Ini otomatis layar ini akan muncul di peserta, ya, akan muncul di peserta. Ini kan di teks nih. Bagaimana dengan
layaknya spidol misalkan. Nah, seperti ini, klik aja draw, kita mau tulis misalkan 5/2. Ya, 5/2 ditambah misalkan 3/2, misal ya, misal. Nah, bisa kita hapus dengan eraser ini, bisa dihapus. Nah, jadi bisa dihapus, semuanya bisa dihapus ya. Kalau kita ingin mengembalikan, bisa klik undo saja, seperti layaknya penggunaan Word ya. Kalau sudah selesai, klik saja ini dan stop share. Nah, akan muncul kembali lagi di sini. Nah, kemudian setelah itu, misalkan kebetulan Bapak Ibu ingin mudah langsung membuka filenya. Jadi Bapak Ibu buka dulu filenya di mana, kemudian nanti akan otomatis muncul di sini. Jadi tinggal klik saja seperti ini dan langsung share. Dan ingat, share computer sound dan optimize-nya ini dinyalakan jika Bapak Ibu menampilkan bentuk file yang memiliki suara, seperti halnya video atau foto yang bersuara ya, atau PowerPoint yang slide-slide-nya bersuara. Pokoknya yang memiliki suara ini dinyalakan supaya mereka peserta mendengar. Oke, ini sudah, kita close saja. Kemudian ke record. Nah, record di sini ialah fungsinya, saya nyalakan kembali. Record di sini fungsinya ialah untuk merekam. Jadi untuk merekam kegiatan selama Zoom ini berlangsung. Jadi ketika masuk mulai pembelajaran, silahkan untuk direkod agar tersimpan apa yang kita sampaikan pada saat pembelajaran. Ya, nah di sini ada reaction. Nah, reaction ini kadang muncul, kadang tidak muncul. Jadi tapi itu hanya berlaku bagi akun yang gratis. Tapi kalau akun Zoom yang Pro, dia pasti muncul reaction-nya. Reaction di sini misalkan nih, di peserta didik pun juga ada, tapi itu tadi kadang muncul, kadang tidak muncul. Nah, misalkan pada saat pembelajaran nih, bukan tiba-tiba, Bapak Ibu mematikan mikrofon mereka semua. Nah, lalu Bapak Ibu ingin menanyakan dengan mereka bagaimana penjelasan Ibu, apakah jelas atau tidak. Jika kalian merasa jelas, kalian bisa memberikan clap misalkan. Nah, mereka akan memberikan clap otomatis seperti ini. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silakan acukan jempol misalkan. Nah, acukan jempol. Otomatis nanti akan muncul di layar Bapak dan Ibu. Jadi, di situ kita bisa melihat bukan hanya gambar siswa, tapi juga reaksi siswa bagaimana. Nah, inilah fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di Zoom ya. Kemudian jika telah selesai Bapak Ibu bisa mengklik end ya. End meeting for all. Otomatis ketika ini Bapak Ibu klik, maka kegiatan pembelajaran itu berakhir ya, berakhir. Kalau ini Bapak Ibu klik. Nah, mungkin itu saja dulu dari saya terkait tutorialnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan semoga memudahkan bagi Bapak dan Ibu yang sedang mengajar dan ingin mengajar menggunakan komunikasi dua arah tatap langsung dengan siswa. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.